Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para peserta Akademi Khatib Indonesia AKHI Provinsi Lampung, dalam kesempatan yang baik ini melalui media video materi edukasi, saya ingin menyampaikan hal-hal penting dalam 3 sesi. Termin pertama yaitu muqaddimah, prolog, lalu pembahasan dan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, saya ingin sampaikan bahwa program AKHI atau Akademi Khatib Indonesia ini merupakan program unggulan dari IKDMI, Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung, baik dari unsur pengurus wilayah maupun pengurus daerah kabupaten kota hingga pengurus kecamatan, bekerja sama dengan Kementerian Agama yang punya sumber daya manusia yang begitu banyak. Lalu setiap tahapan dan juga pembinaan sampai finalisasi sudah dikonsep, tetapi menyesuaikan dengan kondisi dan potensi, karena kami sadar betul program ini masih baru hadir, bahkan IKDMI pun belum terlalu dikenal banyak khalayak. Oleh karena itulah kami selalu berubah-ubah menyesuaikan untuk memenuhi kuota standar, kuota minimal standar pelaksanaan AKHI secara mandiri pada masing-masing kabupaten kota. Lalu sesi yang kedua adalah pembahasan. Kita bagi ke dalam 3 pokok pembahasan. Pembahasan pertama terkait masalah penyusunan naskah khutbah. Mungkin hal yang harus kita pikirkan adalah menggali hal apa yang harus dijawab oleh seorang khatib untuk umat, untuk masyarakat. Semisal tentang masalah radikalisme atau ekstremisme. Bagaimana ekstremisme itu? Ekstremisme itu adalah tatarruf, diambil dari kata torfun, ujung terpendek, lawan daripada wastun, tengah-tengah. Ya, ekstremisme kanan, ekstremisme kiri. Yang benar adalah harus tawassut, harus moderat, semisal begitu. Lalu permasalahan vaksinasi, atau permasalahan masalah jaminan produk halal, atau permasalahan tentang masalah sholat, peningkatan iman takwa, masalah kewajiban puasa, sholat, dan bagaimana kita merunutnya dengan pendekatan ma'ruf, yaitu pendekatan-pendekatan yang berbasis budaya, karena wa ya'muruna bil ma'ruf. Al-ma'ruf adalah budaya yang baik, sehingga Islam bisa masuk sejak abad 7 sampai abad 14 tidak bisa masuk ke tanah Nusantara karena memang tidak pandai, tidak menguasai budaya Nusantara. Maka syukur alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam karena dakwah para wali songo ini dengan melalui pendekatan budaya. Karena agama Kapitayan itu hampir persis cara berpikir dan cara akidahnya dengan agama Islam, yaitu tidak menyembah berhala, tidak menyembah dewa-dewa. Nah, ini tapi butuh kecerdasan dan kejeniusan. Nah, kita prepare dulu, kita mapping dulu. Nah, apa aja kira-kira tema yang harus kita pilih. Lalu setelah kita pilih temanya ini nih, kita buka-buka referensi literatur. Setelah kita pilih, maka kita buka literatur, baik itu kitab-kitab klasik ataupun kitab-kitab modern, fikih tentunya, fikih ubudiyah atau fikih apapun yang sesuai kebutuhan. Lalu cross check, validasi, diseleksi, difilter, pastikan bahwasannya ketika digaungkan di atas mimbar itu estimasi waktunya tidak melebihi 15 menit. Ya, paling enggak kalau sering saya rekam itu antara, saya kalau ngerekam itu saya putar ulang biasanya sepulangnya dari khutbah itu antara paling lama itu 18 menit. Gitu ya. Karena kan ada dinamika kan pastinya kan, pembukaan alhamdulillahnya itu. Lalu rekan-rekan semua yang harus diperhatikan adalah setelah kita memilih tema, kita mengumpulkan sumber hukumnya, ayat Al-Qur'annya, hadisnya, mana yang sahih, mana yang hasan dan seterusnya. Nah, mana maqalah ulamanya, harus dikutip maqalah ulamanya. Tidak boleh kita langsung kepada Al-Qur'an dan hadis jika kita memang merasa kurang mumpuni di dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis. Ini sangat berbahaya, takutnya gagal paham ya. Maka gunakan pendekatan, yaitu pendapat-pendapat ulama terkait masalah tafsir ayat ataupun pengertian terhadap sebuah hadis tertentu dan fikih tertentu. Nah, itu ya.
Setelah itu kita masukkan, kita pastikan 5 rukun khutbah itu terpenuhi, itu hamdalah, sholawat kepada Nabi, lalu wasiat takwa, bisa ayyuhal hadirun, ayyuhan nas, ayyuhal mu'minun, ittaqullah haqqa tuqati, atau ittaqullah mastata'tum. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, membaca ayat ya, yang sangat relevan tentunya ya, antara pendahuluan, kadang-kadang dengan pembahasan berbeda ayatnya yang dikutip, panjang lebar kali tinggi begitu kan. Lalu yang terakhir adalah berdoa. Doakanlah kebaikan untuk bangsa ini, doakanlah hidayah dan juga keselamatan untuk pemimpin-pemimpin kita. Tentunya tidak akan baik untuk seorang khatib jika di dalam khutbahnya berisi ujaran-ujaran kebencian dan juga mendoakan orang-orang yang ekstremis atau orang-orang yang tidak menjaga persatuan dan kesatuan serta kesejukan di dalam hati sesama muslim. Ya, ketika kita merasakan ada kebencian dari hati kita terhadap sesama muslim, maka ajaran atau doktrin atau ilmu yang masuk itu bermasalah. Kenapa? Karena Islam mengajarkan wizakihim, bagaimana karakter terbentuk untuk bisa menyayangi sesama manusia, apalagi sesama mukmin, mendoakan ya, karena kita tidak bisa menjustifikasi seseorang masalah hidayah, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal semacam ini akan dikaji lebih lanjut pada sesi berikutnya. Yaitu untuk masalah penyusunan naskah khutbah. Yang paling penting adalah kita prepare dulu, kita cari dulu literaturnya, referensinya yang bagus ya, kita cross check ayat Al-Qur'annya ayat berapa ya, bacaannya seperti apa, hadisnya matanya seperti apa, riwayatnya seperti apa, siapa yang meriwayatkan. Kira-kira kalau misalkan kita mukhtalaf fi, harus di cross check lagi, komparasi data terjadi dan seterusnya. Jangan lupakan pendekatan melalui pendapat-pendapat para ulama. Itu. Lalu pastikan juga teman-teman semuanya agar di dalam berkhutbah tidak melebihi estimasi waktu 15 sampai 17 menit. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pada sesi pembahasan ini saya ingin sampaikan, seorang khatib itu harus bisa berdiri di atas semua golongan. Maka konten-konten yang disampaikan itu harus bersifat general. Ya, harus bersifat general karena kita yang benar-benar di atas semua golongan. Kita kan di atas mimbar, di bawah itu ada golongan dari partai PKB, partai PDIP, partai Golkar, ada wartawan, ada seorang alim, ada seorang awam juga, gitu ya. Jadi gunakanlah pembahasan hukum yang general dan juga pembahasan tauhid atau pembahasan akidah yang general ya, dan gunakan bahasa-bahasa yang general umum. Artinya apa? Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang muskil atau yang sulit dipahami atau yang gharib, yang asing di telinga mustami'in. Misalkan itu lebih gaya-gayaan, dicampur-campur Arab, campur-campur western, Inggris-Inggrisan gitu kan, supaya lebih tampak keren. Padahal itu harusnya ditempatkan di kampus atau ditempatkan di halakoh-halakoh tertentu. Nah, ini tidak tepat. Nah, ini. Nah, yang lucu lagi misalkan sudah ayatnya lupa, salah pula dipaksakan. Nah, ini. Jadi harus menjaga netralitas dan bisa berdiri di atas semua golongan, bersikap moderat. Ya, seorang khatib wajib bersifat moderat karena supaya menjadi khair ummah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, jadi bagaimana kualitasnya? Kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nas. Ya, mari kita jaga netralitas dan segala hal. Yang terakhir adalah yang ketiga, sebagai seorang khatib itu benar-benar harus memperhatikan, gitu kan? Harus memperhatikan sistematika bahasanya, ya. Dan itu tadi saya bilang, upayakan jangan melihat teks naskah khutbah, karena bagi saya itu sangat memalukan sekali, ya, sehingga tidak ada interaksi mata kita dengan mata mustami'in atau jamaah. Nah, jadi mudah-mudahan kita perhatikan betul, prepare betul tema apa, kita riset dulu. Seorang khatib itu adalah sama seperti jurnalis, dia harus benar-benar tawazun, berimbang ya, di dalam memberitakan sesuatu, dan juga harus adil, objektif, dia juga harus toleran, tasamuh, dia juga harus tabayyun, harus riset dulu.
sebelum disampaikan kepada umat. Jangan sampai kita menjadi agen penyebar hoax, agen penyebar kebohongan, agen penyebar ujaran kebencian, dan akhirnya bukan mahabbah, rasa cinta yang dihasilkan dengan duduk mendengarkan antum, tapi rasa benci misalkan yang timbul. Itu berbahaya. Nah, ketika kita mendapati khotib-khotib seperti itu, catat, tegur sekali dua kali, dan kami dari IKDMI Lampung siap mengadvokasi, bahkan membinanya di Polda Lampung. Baik, itu adalah sesi pembahasan. Pada sesi kesimpulan video ini saya ingin sampaikan bahwasanya pertama, ya, IKDMI menyelenggarakan program AKHI. Nah, nanti tahapan-tahapannya bisa diikuti, ya, silahkan tanya kepada panitia pelaksana. Lalu setiap keputusan tidak bisa diganggu-gugat, dan saya minta video materi edukasi ini disimak betul-betul dan dibuat video respon 3 menit, lalu di-share sebanyak-banyaknya, karena ini yang menjadikan rating, ya, dan mudah-mudahan ini salah satu kita niati syiar Islamiyah. Lalu pada sisi pembahasan saya ingin sampaikan, jangan lupa prepare dulu, ya, riset dulu sebelum menentukan tema. Setelah riset, sebagai bagian dari prepare, kita melakukan cross check data, pastikan ayatnya ayat berapa, hadisnya hadis riwayat siapa, bagaimana pendekatan, bagaimana kita memahaminya dengan menggunakan pemahaman para ulama saleh, gitu ya. Lalu gunakanlah kalimat-kalimat yang general, yang umum dapat dipahami, ya. Jangan sampai kita bicara dengan orang yang majemuk dengan menggunakan bahasa Jawa, atau orang yang benar-benar umum kita menggunakan bahasa kampus atau bahasa ke Arab-Araban atau ke Inggris-Inggrisan biar keren begitu. Nah, ini tidak seorang khatib banget, ya. Lalu juga kita harus paham, harus bersikap moderat, harus bersikap berdiri di atas semua golongan. Karena masjid merupakan tempat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mendengarkan jangan sampai kita sampaikan sesuatu justru membuat orang itu tidak nyaman dan tidak mau lagi kembali ke masjid itu, karena dianggap kelamaan khutbahnya atau dianggap tidak menumbuhkan rasa benci, malah ujaran kebencian dan hoax dan seterusnya. Doakan para pemimpin kita agar dapat hidayah, senantiasa selamat sehat, rahayulah bahasa ininya. Dan tentu yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tetap semangat, pantang menyerah, dan dukung program AKHI ini sampai selesai. Mudah-mudahan Anda jadi juaranya. Terima kasih. Semoga Anda bisa mendapatkan predikat khatib bersertifikat sebagai bentuk penghargaan, tidak lebih dari sekedar seminar dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.